Oke kawan, di depan saya ini sudah ada satu anggrek Phalaenopsis yang saya miliki. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menumbuhkan keki pada tangkai bulan atau anggrek Phalaenopsis yang pernah berbunga seperti yang teman lihat di sini. Ini bunganya sangat bagus sekali dan kondisi dari batang dan juga daun dari anggrek Phalaenopsis ini sangat sehat ya. Langsung saja, pertama kita ambil dulu kawat penyangga yang telah saya gunakan ini, lalu kita potong tangkai bunganya. Selanjutnya kita keluarkan dari pot plastik yang telah kita gunakan ini. Karena saya menanam anggrek Phalaenopsis ini dengan cara semi hidroponik, kita keluarkan dulu semua media dan juga akarnya. Kita lihat apakah ada akar yang kurang begitu sehat. Nah, dari sini kita bisa lihat akarnya ada yang masih sehat yang berwarna hijau dan juga sudah ada yang berwarna coklat. Kita bersihkan dulu karena kalau tidak kita bersihkan ini bisa menjadi sarang penyakit, virus dan juga bakteri. Nah kawan, ini kita bisa lihat ada bagian akar yang sudah tua ya, yang sudah berwarna coklat. Kemudian juga ada yang sudah mengeras. Ini wajib kita bersihkan juga karena sudah tidak produktif. Kita bersihkan juga pangkal daun yang pernah kering. Ini bisa jadi di dalamnya terdapat bakteri-bakteri dan juga mikroorganisme yang bersarang di dalamnya. Kalau tidak kita bersihkan bisa jadi menghambat kesehatan dan perambatan akar. Setelah kita bersihkan lalu kita cuci bersih. Kita bersihkan secara menyeluruh agar tidak ada bekas-bekas kotoran dari media tanam yang telah kita gunakan tadi. Setelah itu kita angin-anginkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 1 siung bawang merah. Bawang merah ini sangat besar sekali khasiatnya karena mengandung nutrisi kalium, magnesium, dan fosfor. Fungsi dari penggunaan bawang merah ini bisa merangsang pertumbuhan batang, akar, dan tunas baru. Kita potong kecil-kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Masukkan air 500 ml. Tuangkan ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. Rendam anggrek yang sudah kita bersihkan tadi. Usahakan seluruh bagian akar bisa terbasahi. Dan kita diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit kita angkat. Kemudian kita kelupas secara perlahan mata tunas yang ada pada tangkai bunga ini. Kita kelupas secara perlahan dan hati-hati. Usahakan jangan terlalu dalam karena kalau terlalu dalam nanti akan merusak pertumbuhan tunas yang muncul. Selanjutnya kita sediakan lidah buaya. Kita potong secara kecil-kecil. Lidah buaya ini memiliki zat perangsang tumbuh dan juga hormon auksin dan giberelin yang bermanfaat untuk tanaman. Tempatkan di posisi mata tunas yang sudah terkelupas.
Kemudian kita siapkan media tanam berupa sabut kelapa. Kita menggunakan sabut kelapa ini karena mampu menyimpan air lebih banyak dan sangat bagus untuk pertumbuhan anggrek Phalaenopsis. Selanjutnya kita masukkan ke pot plastik yang sudah kita isi air. Masukkan anggrek. Kemudian kita masukkan kulit kayu pinus di sekitar akar tanaman yang ada di permukaan. Kulit kayu pinus ini sangat bagus sekali untuk perambatan akar, di samping bisa menjaga kestabilan dari kelembaban kondisi akar yang paling bawah. Lalu kemudian kita tinggal selama beberapa hari sampai benar-benar muncul tanda-tanda pertumbuhan keki atau tunas baru. Dan kita juga bisa menyiraminya seminggu cukup 1 kali saja karena kita sudah menyediakan air di bagian paling bawah. Dan 1 minggu kemudian kita lihat kondisi lidah buaya yang sudah kita tempatkan tadi. Kita coba bersihkan dulu karena kondisinya sekarang sudah kering dan bisa menutupi tunas muda yang mau muncul. Kita buka secara hati-hati dan kita bersihkan. Nah, dari sini kita bisa lihat yang bawah itu sudah ada tanda-tanda keki yang mau muncul. Sekarang kita bersihkan yang bagian atas juga. Dan setelah kita bersihkan di sini kita bisa lihat bagian bawah sudah mulai muncul calon keki muda. Kemudian yang atas ini belum ada tanda-tanda kemunculan. Dan setelah 3 minggu kita bisa melihat di sini calon keki muda yang tumbuh pada tangkai bunga pada anggrek Phalaenopsis ini. Untuk bagian bawah sudah berhasil memunculkan calon keki muda dan bagian atas tidak ada pertumbuhan, berarti yang berhasil hanya bagian bawah saja. Oke, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.